Nusantara mungkin saja diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Alamnya yang tidak hanya indah, subur dan strategis, namun juga kaya akan rempah-rempahnya, kaya flora dan faunanya, kaya ikan dan terumbu karangnya, kaya hasil bumi dan mineral alamnya, kaya warisan luhur budayanya, serta kaya akan legenda dan kisah-kisah sejarahnya. Dalam video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang sejarah Kerajaan Nusantara. Ketika semua raja dan kerajaannya ditaklukkan oleh seorang anak yang terlahir dari buah kelapa. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan 5 kerajaan tertua yang pernah berdiri dan tumbuh di bumi Nusantara ini. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai, berdiri pada abad keempat, dengan raja pertamanya bernama Maharaja Kudungga. Kerajaan ini runtuh pada abad kelima, pada masa kepemimpinan Maharaja Dharma Setia. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanagara, berdiri pada abad keempat, dengan raja pertamanya bernama Raja Jayasingawarman. Kerajaan ini runtuh pada abad ketujuh, pada masa kepemimpinan Prabu Linggawarman. Yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya, berdiri pada abad ke-7, dengan raja pertamanya bernama Dapunta Hyang Srijayanasa. Kerajaan ini runtuh pada abad ke-13, pada masa kepemimpinan Prabu Kertanegara. Yang keempat adalah Kerajaan Mataram kuno, berdiri pada abad ke-8, dengan raja pertamanya bernama Raja Sanjaya. Kerajaan ini runtuh pada abad ke-11, pada masa kepemimpinan Prabu Dharmawangsa Teguh. Yang kelima adalah Kerajaan Majapahit, berdiri pada abad ke-13, dengan raja pertamanya bernama Raden Wijaya. Kerajaan ini runtuh pada abad ke-15, pada masa kepemimpinan Prabu Brawijaya V. Dan tahukah kamu, kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara ini pernah ditaklukkan dan dikuasai oleh kerajaan dari Pulau Jawa loh. Kerajaan itu bernama Majapahit. Sepak terjang Kerajaan Majapahit hingga mencapai puncak kejayaannya dipelopori oleh orang yang sangat berjasa dan memiliki kedudukan penting di dalam Kerajaan Majapahit itu sendiri. Sosok itu bernama Mahapatih Gajah Mada. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan sang pemersatu Nusantara, serta simbol nasionalisme Indonesia. Berkat kegigihan dan ambisi sumpah palapanya, Gajah Mada berhasil mempersatukan seluruh Nusantara dalam satu genggaman Kerajaan Majapahit. Bahkan kekuasaan Majapahit saat itu sampai ke wilayah Singapura, hingga Filipina. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah Nusantara, namun sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Bahkan wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini pun masih kontroversial. Penggambaran rupa Gajah Mada yang populer di media sebenarnya adalah imajinasi dari Muhammad Yamin. Di dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, terbit pertama kali tahun 1945. Ada pula gambaran lain soal sosok Gajah Mada, berbeda dari yang diilustrasikan Muhammad Yamin, yakni hasil penelitian arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar. Dia mengilustrasikan Gajah Mada selayaknya sosok Bima dalam pewayangan, yakni berkumis melintang. Dalam media populer, Gajah Mada kebanyakan ditampilkan bertelanjang dada, memakai kain sarung, dan menggunakan senjata berupa keris. Meskipun ini mungkin benar dalam tugas sipil, namun pakaian lapangannya mungkin saja berbeda. Seorang patih Sunda menerangkan, seperti yang tertulis dalam Kidung Sundayana, bahwa Gajah Mada mengenakan karambalangan, lapis logam di depan dada, breastplate, berhias timbul dari emas, bersenjata tombak berlapis emas, dan perisai penuh dengan hiasan dari intan berlian. Wah, sangat mewah sekali ya sobat. Selain rupa, proses kelahiran Gajah Mada juga sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Konon sosok Mahapatih Gajah Mada ini terlahir dari dalam buah kelapa loh. Daripada bingung,
Mari kita bahas tuntas selengkapnya. Berikut asal-usul dan arti dari nama Gajah Mada. Gajah Mada dilahirkan pada tahun 1290 Masehi dan meninggal pada tahun 1364 Masehi. Kata gajah mengacu kepada hewan yang besar yang disegani hewan lainnya. Dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai wahana atau hewan tunggangan dari Dewa Indra. Gajah juga dihubungkan dengan Ganesha, dewa berkepala gajah berbadan manusia, putra Siwa dan Parwati. Adapun kata mada dalam bahasa Jawa kuno artinya mabuk. Bisa dibayangkan jika seekor gajah sedang mabuk, ia akan berjalan seenaknya, beringas, menerabas segala rintangan. Maka apabila dihubungkan dengan tokoh Gajah Mada, nama itu dapat ditafsirkan dalam dua sifat, yaitu ia menganggap dirinya sebagai wahana raja atau pelaksana perintah-perintah raja. Sebagaimana gajah Airawata yang menjadi wahana Dewa Indra, ia adalah orang yang seakan-akan mabuk dan beringas apabila menghadapi berbagai rintangan yang akan menghambat kemajuan kerajaan. Dalam prasasti Gajah Mada, beliau dijuluki sebagai Rakrian Mapatih Jirnodara. Mungkin nama itu hanya sekedar gelar bagi Gajah Mada, tetapi dapat pula dipandang sebagai nama resminya. Arti kata Jirnodara adalah pembangun sesuatu yang baru, atau pemugar sesuatu yang telah runtuh atau rusak. Dalam pengertian harfiah, Gajah Mada adalah pembangun Keitia bagi Kertanegara yang semula belum ada. Adapun dalam pengertian kiasan, ia dapat dipandang sebagai pemugar dan penerus gagasan Kertanegara dalam konsep Nipantara Mandala. Selanjutnya adalah sejarah mengenai kelahiran sosok Gajah Mada. Terdapat 4 versi yang menceritakan tentang kelahiran Gajah Mada. Yang pertama berdasarkan kitab Yusana Jawa. Dalam naskah Yusana Jawa disebutkan Gajah Mada lahir di Pulau Bali. Dikisahkan, Gajah Mada lahir dengan cara memancar dari buah kelapa yang merupakan penjelmaan Sang Hyang Narayana atau biasa disebut Dewa Wisnu. Sehingga Gajah Mada dipercaya lahir tanpa ayah dan ibu, serta kelahirannya atas dasar kehendak dari dewa-dewi. Naskah tradisional Nusantara sering menegaskan legitimasi tentang kelebihan pada diri seseorang melalui mitos. Sehingga tokoh yang dimaksud pantas dijunjung tinggi dan dihormati. Dalam perjalanan hidupnya, keajaiban demi keajaiban selalu mengiringi. Sejak kelahiran, masa kanak-kanak, dewasa, bahkan hingga kematian. Perjalanan seperti ini umum berlaku pada sistem kepercayaan masyarakat Hindu, Buddha pada masa itu. Sehingga tafsir atau rasionalisasinya diperlukan agar isi naskah dapat dijadikan rujukan. Yang kedua berdasarkan kitab Babat Arung Bondan. Kitab Jawa Pertengahan. Babat Arung Bondan menawarkan penjelasan yang berbeda tentang asal-usul Gajah Mada. Kitab tersebut menjelaskan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari Patih Lojender. Biasa dikenal dengan nama Lojender dalam cerita Damarwulan dan Menak Jingga. Cerita tersebut mengungkapkan bahwa Lojender menjadi patih Ratu Majapahit bernama Ratu Kenya. Nama lain dari Kencana Wungu. Namun teori ini dibantah oleh J.L.A. Brandes, yang menyatakan bahwasanya cerita Damarwulan Menak Jingga terjadi pada masa Ratu Suhita, pada tahun 1429 sampai tahun 1447 Masehi. Sosok Menak Jingga dalam cerita rakyat itu setara dengan Bre Wirabumi, penguasa keraton timur yang berperang melawan Majapahit. Bila mengikuti tafsiran ini, Gajah Mada baru ada setelah Majapahit melewati masa kejayaannya. Menurutnya itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Yang ketiga berdasarkan kitab Babat Gajah Mada. Babat Gajah Mada merupakan sastra Bali. Dikisahkan, ada seorang pendeta muda bernama Empu Sura Dharmayogi yang memiliki istri bernama Patni Nari Ratih. Istri yang diberikan oleh gurunya yang bernama Empu Raga Gunting atau yang dijuluki Empu Sura Dharma Wiyasa. Namun, dalam aturan yang berlaku untuk seorang pendeta, kedua pasangan ini dilarang bersetubuh meski sudah berstatus menikah, sehingga Empu Sura Dharmayogi memilih berdomisili di luar Wilatikta.
di asrama Gili Madri, sedangkan Patni Nari Ratih berdomisili di Wilatikta. Meski terpisah, namun keduanya intens bertemu. Patni setiap hari mengunjungi sang suami untuk mengantarkan sarapan dan kebutuhan harian lainnya. Hingga pada suatu hari kejadian tidak biasa terjadi di antara keduanya. Saat hendak menyantap masakan sang istri, tanpa sengaja gelas tersenggol dan air pun tumpah. Melihat hal itu, Empu Suradarma Yogi pun pergi mencari air minum. Sedangkan sang istri ditinggal sendirian. Proses kehamilan Patni Nari Ratih diawali dengan perbuatan Sang Hyang Brahma, atau dikenal sebagai Dewa Api. Dewa Brahma yang tergoda dengan kecantikan Patni Nari Ratih, memiliki kehendak ingin bersetubuh dengan Patni. Kemudian Dewa Brahma merubah dirinya menyerupai Empu Dharma Yogi, dan menyetubuhi Patni Nari Ratih sampai hamil. Kehamilan Patni seolah tamparan bagi keduanya. Bagaimana tidak? Keduanya sudah berjanji untuk meninggalkan kenikmatan dunia demi agama. Karena didorong rasa malu, keduanya kemudian memutuskan untuk pergi ke hutan. Pelarian mereka berakhir di dekat Gunung Semeru. Dari sana keduanya menuju ke arah barat daya, lalu sampai di desa Mada. Dan di sanalah Patni Nari Ratih kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki pada tahun 1299 Masehi. Bayi tersebut kemudian ditinggalkan begitu saja. Sedangkan kedua orang tuanya bertapa di puncak Gunung Plambang untuk memohon keselamatan dan kejayaan untuk sang bayi. Akhirnya bayi tersebut ditemukan dan diasuh oleh kepala desa Mada, dan diberi nama Gajah Mada. Yang keempat berdasarkan serat Pararaton yang ditulis abad ke-16 Masehi. Diceritakan, Kertarajasa Jayawardhana, atau dalam Pararaton dikenal dengan Raden Wijaya, disebutkan memiliki beberapa pengikut yang setia. Merekalah yang mengiringi Raden Wijaya dalam pengungsian dan kemudian membuka hutan trik sebagai cikal bakal Majapahit. Pengikut-pengikut tersebut diantaranya adalah Lembu Sora, Nambi, Ranggalawe, Gajah Pagon, Pedang Dangdi, dan lainnya. Dikisahkan bahwa salah satu pengiring Raden Wijaya bernama Gajah Pagon terluka karena terkena tombak di pahanya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kadiri. Namun walaupun dalam kondisi terluka, Gajah Pagon tetap mampu berkelahi melawan orang-orang dari Kadiri yang mengejar-ngejar rombongan Raden Wijaya. Setelah tentara Kadiri dapat dihalau, kemudian rombongan Raden Wijaya memasuki hutan di daerah Talaga Pagar. Setelah itu mereka memutuskan untuk menuju ke desa Pandakan dan disambut oleh kepala desa bernama Macan Kuping. Di desa ini, Raden Wijaya disuguhi kelapa muda yang setelah dibuka berisi nasi putih. Kemudian perjalanan berlanjut menuju Pulau Madura dan meminta bantuan kepada Arya Wiraraja. Karena Gajah Pagon tidak bisa berjalan, terpaksa ia harus ditinggalkan di desa Pandakan. Namun hal itu dapat membahayakan desa Pandakan serta Gajah Pagon sendiri jika diketahui oleh musuh. Maka dibuatkanlah sebuah gubuk di tengah rumput ilalang sebagai tempat tinggal Gajah Pagon. Dan masyarakat Pandakan mengiriminya makanan setiap hari. Gajah Pagon tidak diceritakan lebih lanjut oleh kitab Pararaton. Namun dapat ditafsirkan bahwa keadaan Gajah Pagon berangsur-angsur membaik dan sembuh dari lukanya. Kemungkinan lain yang terjadi adalah ia dinikahkan dengan anak perempuan dari Macan Kuping. Setelah kepala desa Pandakan meninggal dunia, Gajah Pagon menggantikan tugasnya sebagai kepala desa. Selain itu, Majapahit dapat didirikan dengan menunjuk Raden Wijaya sebagai raja. Saat itulah para pengikut setia Raden Wijaya masing-masing diberikan kedudukannya. Walaupun dalam berbagai sumber menyatakan bahwa ada yang tidak puas dengan kedudukan yang diberikan. Namun, Gajah Pagon tetap menjadi kepala desa-desa Pandakan. Tafsiran selanjutnya yang terjadi adalah Gajah Pagon memiliki putra dari perkawinannya dengan anak Macan Kuping. Anak laki-laki yang tumbuh gagah seperti ayahnya yang diberi nama Gajah Mada. Gajah Mada dilahirkan dan dibesarkan di desa Pandakan. Kemudian, ia mendapat pendidikan kewiraan oleh ayahnya.
Nama desa Pandakan sendiri mungkin berlokasi di wilayah Pandakan sekarang, salah satu kecamatan di utara Malang. Apabila hal ini benar adanya, maka dapat disimpulkan bahwa Gajah Mada lahir di Jawa Timur, di dataran tinggi Malang, sebagai daerah awal mengalirnya Sungai Brantas. Berdasarkan Pararaton, Gajah Mada mulai mengabdi pada Kerajaan Majapahit di usia 23 tahun. Pada tahun 1313 Masehi, ia memulai pengabdian sebagai prajurit rendah di pemerintahan Raja Jayanegara. Kemudian Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan setelah menaklukkan pemberontakan Rakuti pada tahun 1319 Masehi. 2 tahun kemudian, Gajah Mada diangkat sebagai Patih di Dahapura. Kariernya terus melonjak berkat kesetiaan dan jasa-jasanya dalam mempertahankan serta memperluas wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, hingga ia dinobatkan sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 Masehi. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Luas Majapahit hampir sama dengan luas Indonesia saat ini, bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Hal ini dibuktikan, Majapahit pada waktu itu mampu menguasai wilayah-wilayah Nusantara yang meliputi Melayu atau Sumatera, Tanjung Pura, Kalimantan, dan Semenanjung, Malaka. Kemudian, wilayah sebelah timur Jawa dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian Barat dan Jawa kecuali Kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan. Berkat keberhasilannya, pengaruh Gajah Mada sangat besar. Bahkan dapat dikatakan, pengaruhnya melebihi Hayam Wuruk dan anggota Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga Kerajaan Majapahit. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini terus dikenang. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan nama Gajah Mada untuk nama jalan di sejumlah tempat di Indonesia. Saat dilantik menjadi Mahapatih, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Isi Sumpah Palapa adalah, lamun huas kalah Nusantara, ingsun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring baki, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan menikmati palapa, kesenangan. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku takkan mencicipi palapa, kesenangan. Saat sumpah itu diucapkan, banyak yang meremehkan dan mentertawakan cita-cita Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Dengan dibantu oleh dua tokoh yang bernama Tumenggung Nala dan Arya Damar, Gajah Mada akhirnya berhasil melaksanakan sumpah palapanya. Tumenggung Nala adalah Panglima Angkatan Laut Majapahit yang dikirim Gajah Mada untuk menguasai Nusantara bagian barat. Tumenggung Nala berhasil menaklukkan kerajaan Samudra Pasai, Jambi, dan Palembang. Arya Damar berkolaborasi dengan Gajah Mada dalam menaklukkan Bedahulu di Bali pada tahun 1343 Masehi. Demikian adalah asal-usul serta riwayat perjalanan Gajah Mada dalam menempuh kariernya. Jika ada kesempatan, dalam video berikutnya saya akan membahas tentang akhir dari riwayat Gajah Mada yang sangat memprihatinkan, yang diasingkan hingga meninggal tanpa jabatan Mahapatihnya. Simak terus video-video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya sobat. Terima kasih. Salam Nusantara.